Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Apoteker Mamrun, media informasi dan edukasi terkait dunia obat. Yuk, mari belajar bersama Apoteker. Namun sebelum itu, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami ya. Terima kasih. MA menjadi salah satu penyakit terbanyak di kalangan masyarakat. Apabila sakit MA tidak teratasi dan bertambah berat akan mengganggu aktivitas rutin. Banyak masyarakat yang mengeluhkan gejala penyakit MA tanpa memahami lebih lanjut apa sebenarnya kondisi tersebut. Jadi perlu ditekankan bahwa penyakit MA yang mengacu pada rasa tidak nyaman yang bersumber dari dalam perut sebenarnya bukanlah suatu penyakit. Namun MA adalah tanda adanya masalah pada sistem pencernaan. Masalah itulah yang menimbulkan ketidaknyamanan pada lambung yang disebut dengan MA. Dalam dunia medis, MA disebut juga dengan dispepsia. Jadi dispepsia atau MA ini adalah gejala rasa tidak nyaman pada lambung seperti mual, nyeri ulu hati, kembung, cepat kenyang, dan bersendawa. Penyakit MA ini tergolong lazim dialami oleh kebanyakan orang. Ada yang sesekali saat mengalaminya pada saat-saat tertentu saja, ada juga yang kerap mengalami gejala ini hampir tiap hari. MA atau dispepsia merupakan keluhan yang sangat umum terjadi dan biasanya bersifat ringan. Nah, keluhan ini biasa muncul selama makan, setelah makan, atau ketika terlambat makan. Kondisi ini merupakan pertanda salah satu gejala penyakit di lambung seperti tukak lambung atau gastritis. Gejala penyakit MA adalah ketidaknyamanan yang terasa bersumber dari lambung hingga saluran pencernaan atas yang umumnya terjadi antara lain seperti kembung, perut terasa penuh dan tidak nyaman, mual, mulas, bersendawa, buang angin, ada rasa pahit di mulut, dan muntah. MA biasanya muncul segera setelah makan atau minum, tapi bisa juga gejala dialami beberapa waktu kemudian saat makanan sedang dicerna. Beberapa gejala bisa hilang dengan cepat, tapi bisa juga bertahan dalam waktu lama. Jangka waktu kemunculan gejala ini bergantung pada penyebabnya. Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, MA yang tidak diobati dapat menimbulkan komplikasi berupa luka pada kerongkongan, penyempitan katup lambung, atau bahkan sampai ke kanker kerongkongan. Faktor resiko atau pencetus MA adalah di mana semua orang dari segala usia dan jenis kelamin bisa mengalami kondisi tersebut. Namun ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resikonya orang terserang MA. Di antaranya yang pertama adalah adanya masalah emosional seperti kecemasan atau depresi. Seseorang yang sedang mengalami stres, tubuhnya dapat menghasilkan hormon yang dapat memperlambat pencernaan. Faktanya, seseorang yang sedang mengalami stres, tubuhnya dapat menghasilkan hormon yang dapat memperlambat pencernaan. Hal ini membuat makanan bertahan lebih lama di perut, sehingga asam lambung memiliki banyak waktu untuk naik ke kerongkongan. Bahkan beberapa orang lebih banyak makan saat sedang mengalami stres. Hal ini juga dapat memperparah deretan masalah saat mengalami stres yang bisa picu kambuhnya MA. Faktanya, stres dan MA saling berkaitan satu sama lain. Otak dan sistem pencernaan sangat erat kaitannya, sehingga gangguan pada bagian pencernaan dapat memicu respon stres. Stres dapat memperburuk sakit MA hingga lebih sering ikut terjadi. Sebaliknya, MA juga dapat memperburuk stres yang dirasakan. Hal ini dapat menjadi masalah yang tidak terselesaikan karena harus mengatasi keduanya secara bersamaan. Infeksi oleh bakteri Helicobacter pylori atau disingkat dengan H. pylori adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Helicobacter tersebut yang dapat hidup di dalam lambung. Infeksi ini dapat terjadi ketika bakteri tersebut menyerang serta merusak dinding lambung. Umumnya, asam lambung dapat membunuh bakteri yang masuk ke dalam saluran pencernaan bersama makanan. Namun, bakteri H. pylori ini dapat hidup dalam kondisi asam, sehingga asam lambung tidak dapat membunuh bakteri tersebut.
Selanjutnya, mengkonsumsi jenis obat-obat anti nyeri seperti aspirin atau obat NSAID ternyata bisa meningkatkan resiko MA atau membuatnya semakin parah. Pasalnya, efek samping dari jenis obat ini bisa berdampak pada kerusakan saluran cerna yang disebabkan karena mekanisme dan bahan-bahan dari obat tersebut. Bahan-bahan yang ada dalam obat NSAID disebut bisa menghambat enzim siklooksigenase di lambung. Enzim tersebut bertanggung jawab terhadap mekanisme nyeri serta pertahanan lapisan kulit dalam lambung. Nah, penghambatan yang pada enzim COX karena konsumsi obat anti nyeri bisa menyebabkan pengikisan dinding lambung. Terlalu banyak mengkonsumsi obat NSAID atau anti nyeri bisa membuat lambung rentan mengalami iritasi karena terpapar asam lambung terus-menerus. Hal itu pun pada akhirnya memicu terjadinya pendarahan lambung yang bisa menyebabkan lambung berlubang alias perforasi lambung. Kabar buruknya, perforasi lambung bisa menyebabkan komplikasi dan membuat organ dalam tubuh berhenti berfungsi sehingga bisa mengancam nyawa. Makan dalam porsi yang terlalu besar dapat meningkatkan produksi asam lambung. Saat kita makan banyak, lambung juga menerima tekanan berlebihan karena meregang dengan cepat. Inilah yang lantas menjadi penyebab MA. Alih-alih makan 3 kali sehari dalam porsi besar, cobalah untuk makan sebanyak 4-5 kali dengan porsi yang lebih kecil. Dengan begitu, kita tetap bisa mendapatkan asupan gizi tanpa resiko mengalami MA. Selanjutnya, orang yang memiliki berat badan berlebihan atau disebut juga dengan obesitas itu lebih rentan mengalami penyakit asam lambung. Resiko penyakit ini menjadi lebih tinggi pada orang yang mengalami berat badan berlebih sebab kelebihan berat badan bisa meningkatkan tekanan pada perut. Hal ini kemudian bisa memicu asam lambung naik dan memicu berbagai gejala. Maka dari itu mengatur berat badan agar lebih ideal bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah gejala penyakit asam lambung yang sering muncul. Setiap orang memiliki kebiasaan makannya sendiri, ada yang makannya cepat, ada pula yang makannya lambat. Makan cepat ternyata beresiko menyebabkan beberapa kondisi yang merugikan kesehatan. Sebaliknya, makan yang lebih perlahan terbukti lebih menyehatkan dan membantu tubuh menjaga berat badan normal. Well, kenapa bisa demikian? Nah, ternyata makan lebih lambat mungkin terdengar sepele dan tidak efisien, terutama bagi orang yang sibuk. Namun, penelitian menemukan bahwa dengan memperpanjang durasi makan, orang yang mengalami obesitas dapat mengkonsumsi lebih sedikit kalori. Tidak hanya itu, secara umum makan lebih lambat dapat membawa berbagai manfaat kesehatan. Makan cepat, begitupun juga dengan minum cepat, dapat meningkatkan aliran balik asam lambung ke kerongkongan setelah makan, sehingga meningkatkan resiko terjadinya penyakit asam lambung atau MA, yang menyebabkan gejala nyeri ulu hati hingga sesak nafas. Jika kebiasaan makan cepat terus dilakukan dan gejala MA tidak diatasi, kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi, seperti penyempitan kerongkongan, luka pada kerongkongan, dan bisa berujung pada pendarahan. Orang dengan sakit MA tentu sudah tahu bahwa mereka harus menghindari makanan yang memiliki rasa asam dan pedas, entah itu jeruk, lemon, tomat, cabai, dan sebagainya. Pasalnya, semua makanan tersebut dapat menambah penumpukan asam dan menyebabkan naiknya asam lambung. Nyatanya, efek yang satu ini juga bisa menimbulkan ketika kita mengkonsumsi gorengan maupun makanan tinggi lemak lainnya. Loh, bagaimana bisa? Nah, ternyata tempe, kentang goreng, atau bakwan goreng mungkin sering Anda pilih sebagai penyelamat perut lapar sebelum jam makan siang tiba. Akan tetapi jika Anda sering bermasalah dengan gangguan asam lambung, kebiasaan makan gorengan dan makanan tinggi lemak ini sebaiknya dikurangi. Bahkan kalau bisa segera tinggalkan jenis makanan tersebut. Makanan tinggi lemak ternyata dapat memperparah gejala MA Anda loh. Pasalnya, setiap jenis makanan tinggi lemak yang Anda konsumsi membutuhkan waktu lama untuk dicerna. Semakin lama berada di dalam perut Anda, semakin banyak pula asam lambung yang akan dihasilkan untuk membantu mencerna makanan tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya asam lambung ini akan terus naik hingga mencapai kerongkongan.
Pada saat yang bersamaan, makanan tinggi lemak juga akan memicu produksi hormon kolesistokinin secara berlebihan. Hormon ini berfungsi untuk mengendurkan sfinkter esofagus bawah, yaitu katup berotot yang memisahkan antara kerongkongan dan asam lambung. Nah, ketika otot ini jadi rileks alias mengendur, maka tentu tidak ada lagi penghalang bagi asam lambung untuk naik dan mulai mengiritasi kerongkongan. Nah, itulah sebabnya mengapa kita dapat mengalami rasa mulas, sakit perut, dan sensasi perih dan panas di dada atau heartburn setelah makan makanan tinggi lemak. Ya, semua ini merupakan kumpulan gejala MAH yang semakin parah. Pemicu terakhir adalah coklat. Melansir dari Academy of Nutrition of Dietetics, coklat merupakan suatu makanan yang dapat memperlambat laju pengosongan perut dan menyebabkan relax. Les adalah otot seperti katup yang menjaga isi perut agar tidak mengalir mundur ke kerongkongan. Ketika otot ini rileks, asam lambung dapat bergerak naik ke kerongkongan dan mengiritasi jaringan sensitif di kerongkongan. Nah, coklat juga mengandung metilsantin, yaitu zat alami yang merangsang jantung dan melemaskan jaringan otot polos. Metilsantin ini dapat membuat less relax sehingga menciptakan lebih banyak peluang bagi asam lambung untuk mengiritasi kerongkongan. Sekian dulu video dari kami. Apabila video kami ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.